Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Di mana pencobaan dimaknai sebagai ujian. Sehingga kita dapat memahami cara menghadapinya. Sedangkan pada hari ini kita akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Istilah pencobaan terutama di ayat yang ke-13 bermakna godaan. Karena pencobaan dalam arti godaan adalah bersifat dari dalam diri kita sendiri untuk berbuat dosa. Oleh karena itu pada saat ini saya akan memberikan judul kepada kita untuk direnungkan bersama, yakni cara mengatasi godaan. Bagaimana cara agar kita bisa mengatasi godaan itu? Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah tidak pasrah kepada godaan. Kita tahu bahwa setiap godaan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari harus dilawan. Jangan sampai kita membiarkan godaan itu menguasai hidup kita. Bahkan ada yang berkata bahwa ini kesempatan yang baik. Tidak mungkin terulang kembali. Bahkan ada yang mulai ngeles bahwa pencobaan yang bersifat godaan itu berasal dari Allah. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Yang berkata bahwa apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berdasarkan ayat ini maka Yakobus memperingatkan mengenai pengertian yang salah mengenai pencobaan atau godaan itu.
Karena sering kita mendengar dari mulut orang pada umumnya bahwa pencobaan yang bersifat godaan itu datang dari Allah. Ingat dan dengarkan baik-baik. Yakobus dengan tegas berkata bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Bahkan Strauss berkata Allah yang sempurna tidak dapat menjadi pencipta dosa. Karena itu yang sering berkata bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Harus bertobatlah dan tinggalkan pikiran-pikiran tersebut. Karena Allah tidak mencobai seorang pun. Bahkan Yakobus menegaskan dalam ayat yang ke-14 sampai 15 bahwa sumber dari pencobaan yang bersifat godaan itu berasal dari keinginan daging manusia. Karena secara kodrati manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi godaan itu berasal dari diri manusia, yaitu keinginan daging. Keinginan daging bagaikan musuh yang setiap saat dapat menguasai manusia dan menjatuhkan lewat perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan orang yang sudah mengalami kelahiran baru pun, jika ia tidak bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa, selalu terbuka kemungkinan untuk terpikat oleh godaan manusia lamanya. Sebagai contoh, orang-orang Kristen di Korintus. Bahkan Rasul Paulus menyebut mereka adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani. Artinya hati sudah lahir baru, namun praktek kehidupannya itu adalah bersifat duniawi. Jadi kita sebagai umat Tuhan, ketika hati sudah lahir baru, maka praktek hidup kita harus menjadi baru. Bukan praktek hidup kita secara duniawi. Bahkan di ayat 14-15 mengingatkan bahwa pada saat seseorang menyerahkan diri kepada keinginan hatinya yang jahat, maka di bawah kuasa daging, maka ia akan lahir perbuatan-perbuatan dosa dan pada akhirnya akan melahirkan maut. Oleh karena itu saya mau mengajak kita bahwa kita yang telah beriman kepada Yesus Kristus, bahkan kita hidup baru, harus tinggalkan kebiasaan duniawi. Contohnya seperti percabulan, kemabukan, pesta pora, perjudian, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena kita adalah ciptaan baru, maka hidup kita harus benar-benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Cara yang kedua untuk kita mengatasi godaan, yaitu tetap mengingat akan kasih Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus tetap mengingat akan kasih Tuhan yang kita alami setiap saat. Bahkan dalam ayat yang ke-17 menegaskan bahwa apa yang Allah berikan adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Hal ini menegaskan bahwa karunia dari Allah tidak putus-putusnya dikaruniakan kepada kita. Hal ini menunjukkan kepada pribadi yang maha baik. Allah yang baik itu adalah Bapa terang, dan Dia juga tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 mengungkapkan telah menjadikan kita memiliki pengertian bahwa ciptaan baru yang dibuat oleh Allah telah dialami oleh orang percaya.
Oleh karena itu Yakobus mengingatkan bahwa atas kehendaknya Allah telah menciptakan mereka menjadi baru berdasarkan kasih karunia-Nya semata-mata. Dan alat yang dipakai Allah dalam melakukan ciptaan baru adalah firman kebenaran, yang dapat juga disebut sebagai Injil. Karena kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan Rasul Petrus di dalam suratnya menegaskan hal yang sama, bahwa kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena kita ini adalah dilahirkan dengan firman Allah, maka dalam perjalanan hidup kita ini harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Bahkan pedoman di dalam hidup ini adalah firman Allah. Tidak ada pedoman yang lain yang akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Dengan mengingat akan kasih karunia Allah yang begitu besar, maka kita sebagai orang percaya tidak akan gampang menyerah kepada pencobaan yang bersifat godaan. Karena godaan bukan berasal dari Allah, tapi bersumber pada keinginan kita sendiri. Oleh karena itu saya mau mengajak kita sebagai orang percaya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita terpancing atau jangan sampai kita tergoda. Tetapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang militan, yang tidak terpengaruh dengan godaan dunia ini. Tetapi kita harus tetap fokus kepada kebenaran, yaitu firman Allah, sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat berjuang menjadi pribadi-pribadi yang selalu menang ketika menghadapi godaan. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.